wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gifira Hardiati dengan NIM 22002101. Saya dari Departemen Administrasi Pendidikan. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas mengenai komunikasi eksternal dalam sebuah organisasi. Komunikasi eksternal atau external communication adalah suatu proses penyampaian informasi atau pesan atau pertukaran pesan atau satu strategi yang dilakukan yang dimanfaatkan oleh suatu perusahaan atau lembaga dimanapun untuk menjalin, menjaga, membentuk, dan mengembangkan hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan mereka-mereka yang ada di luar organisasi. Secara prinsip, dalam suatu organisasi itu juga dimaknai sebagai kegiatan komunikasi antara perusahaan atau organisasi dengan semua khalayak. Berarti semua mereka yang terlibat yang statusnya di luar lingkup organisasi, bahkan masyarakat pada umumnya yang berada di luar organisasi. Nah, komunikasi eksternal sangat amat diperlukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh organisasi pada lingkungan sekitar. Yang jelas, peran komunikasi dalam organisasi atau komunikasi eksternal ini sangat mengendalikan sekaligus memantau atau agar tetap berada sesuai di jalur yang memang diharapkan atau menjadi tujuan awal dari lembaga atau perusahaan. Pada dasarnya, organisasi memang dibentuk agar bisa memberikan manfaat yang luar biasa dan bisa berkontribusi kepada lingkungan sekitar, dan dengan memperhatikan pendapat khalayak melalui komunikasi yang dibina atau yang dilakukan. Tujuan dilakukannya strategi atau komunikasi eksternal ini untuk mengaih keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan. Selain itu, melalui strategi, sebenarnya perusahaan melalui komunikasi eksternal ini, perusahaan tahu atau lembaga tahu sebenarnya juga akan mendapatkan berbagai macam feedback yang akan membantu lembaga atau perusahaan kita untuk berkembang lebih baik ke depannya. Berkembang tidaknya sebuah lembaga atau perusahaan sangat dipengaruhi oleh seberapa hebat komunikasi atau terbinanya komunikasi eksternal dengan mereka-mereka yang ada di luar lembaga atau di luar organisasi kita. Selanjutnya, bentuk-bentuk dari komunikasi eksternal. Yang pertama yaitu website. Website seringkali identik dengan medium atau media untuk mempromosikan suatu produk. Akan tetapi, di balik itu, yang namanya website itu dijadikan sebagai media untuk membangun komunikasi dengan pihak luar. Jadi, memang secara sadar itu didesain untuk membangun komunikasi dengan mereka-mereka secara langsung. Di dalam website, kita bisa memasukkan berbagai macam informasi, berbagai macam pesan mengenai perusahaan kita, mengenai kelebihan-kelebihan produk, jasa, segala sesuatu yang baik yang seharusnya memang kita promosikan. Yang kedua yaitu majalah. Majalah adalah suatu media dalam konteks media cetak, tentu saja yang dapat memuat berbagai macam tulisan maupun gambar, sehingga ini cukup krusial, bisa dijadikan sebagai alat komunikasi terhadap mereka-mereka yang memang tidak bisa secara langsung atau secara mudah kita sentuh melalui komunikasi langsung. Kelebihan dari majalah sebagai external communication suatu lembaga yaitu lebih menarik, full color, bisa tahan lama, dan isinya bisa dimuat lebih detail sesuai dengan keinginan perusahaan atau lembaga, dan cenderung lebih lengkap dibandingkan dengan media lain. Namun, kekurangannya adalah organisasi atau perusahaan memang dituntut untuk memiliki budget yang lebih cukup untuk mencetak majalah secara berkala. Yang ketiga yaitu press release atau media liris. Media liris itu dimuat dalam majalah, namun majalah tidak selalu memuat press release. Press release itu satu berita, suatu konteks terbaru yang disampaikan oleh organisasi kepada khalayak. Bisa apapun bentuknya, dapat dipublikasikan melalui televisi, melalui radio, media cetak termasuk majalah, media online dan lain sebagainya. Selain berita, dapat pula berisi informasi tentang organisasi yang memang belum banyak diketahui oleh publik. Dan biasanya media liris ini hanya berfokus pada satu berita penting, sehingga berita dalam media liris ini lebih mudah untuk diingat oleh para klien atau publik.
Yang selanjutnya yaitu brosur. Brosur barangkali juga merupakan satu pilihan dari komunikasi eksternal. Brosur sifatnya sederhana dan tujuannya menjadi sangat jelas, lebih simpel dari yang lain, dan isi brosur biasanya langsung menjurus ke satu titik masalah, sehingga khalayak dapat memahami isi secara umum dalam sekali baca. Dan brosur biasanya dibagikan di tempat-tempat umum yang dapat menjangkau masyarakat banyak. Tetapi kekurangannya adalah gampang dilupakan dan gampang dibuang oleh mereka-mereka yang sudah membaca atau menerima dari brosur tersebut. Kalau poster, hasilnya mungkin lebih maksimal dibandingkan brosur, maka dibutuhkan kemampuan untuk membuat poster yang menarik, yang mampu mengundang khalayak ramai untuk memahami maksud dari organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu ada beberapa jenis lain dari komunikasi eksternal yang bisa dimanfaatkan oleh Anda sebagai penanggung jawab atau pemimpin lembaga atau perusahaan, yaitu konferensi pers. Konferensi pers itu di mana narasumber mengundang wartawan atau jurnalis untuk mengumumkannya atau hal yang penting. Tujuan dari konferensi pers adalah untuk memberikan kepastian mengenai sesuatu agar menjadi jelas bagi orang lain. Dan biasanya konferensi pers ini dimulai dengan pertanyaan dari narasumber yang sudah ditentukan yang dipilih oleh lembaga atau perusahaan, dan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan organisasi menggunakan konferensi pers ini biasanya untuk mempromosikan produk terbarunya. Ini juga menjadi salah satu pilihan dan bermanfaat untuk semua pihak, baik narasumber maupun jurnalis, sehingga perlu adanya kerjasama yang baik antara jurnalis atau media-media tempat ruang kita memanfaatkan berita-berita untuk dirilis. Selanjutnya, bentuk lain dari komunikasi eksternal yang kadang-kadang tidak kita duga, misalnya yaitu bakti sosial. Bakti sosial juga merupakan bagian dari komunikasi eksternal yang kita bangun dengan masyarakat di sekitar perusahaan yang berada. Kemudian, misalnya pameran. Pameran adalah bentuk dari komunikasi eksternal yang kita lakukan secara tidak langsung untuk mempublis, memperkenalkan barang-barang atau produk segala sesuatu yang ada di perusahaan untuk dikenali, untuk disentuh dan dirasakan langsung oleh masyarakat atau khalayak di luar organisasi. Kemudian ada live event. Live event ini tentu saja mengangkat berbagai kegiatan, berbagai acara, berbagai program yang sudah kita desain dalam rangka menyampaikan informasi tertentu terkait dengan produk tentang perusahaan, tentang ihwal apapun yang ingin kita perkenalkan kepada khalayak. Ketika basisnya itu adalah menyampaikan, mempromosikan, dan itu merupakan satu strategi untuk membangun relasi, membangun hubungan baik. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari komunikasi eksternal. Selanjutnya yaitu alasan yang bisa menguntungkan perusahaan atau lembaga kenapa komunikasi eksternal ini dilakukan. Ada dua alasan yang menguntungkan perusahaan. Yang pertama yaitu komunikasi eksternal itu adalah untuk membentuk persepsi dan opini publik. Jadi semakin baik kita mendesain dan semakin siap kita mengelolanya, semakin hebat komunikasi yang dilakukan. Maka yang terbentuk adalah persepsi positif, sehingga akhirnya ini akan mengangkat derajat, mengangkat nama baik, mengangkat nama besar dan citra perusahaan. Yang kedua yaitu mampu menjangkau pelanggan baru. Melalui komunikasi eksternal yang baik, kita perusahaan mampu atau lembaga mampu memilih jenis atau media yang tepat untuk melakukan komunikasi eksternalnya. Maka dia akan mampu mendapatkan atau menjangkau pelanggan baru. Keuntungan yang paling besar yang dimanfaatkan oleh lembaga atau perusahaan adalah mampu menjangkau pelanggan-pelanggan baru yang selama ini tidak terdeteksi sama sekali. Baiklah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai komunikasi eksternal. Jika ada kesalahan kata atau kata yang tidak tepat, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.